Sekitar jam 8 pagi, akhirnya Fajar bangun nih, karena suasananya juga udah panas kan, udah terik gitu. Ketika dia bangun, kaget dia bro. Posisinya dia itu ada di tepi jurang. Sambil ketakutan, akhirnya Fajar coba beresin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki adalah Gunung Merbabu. Cerita ini dulu pernah viral di salah satu forum namanya Kaskus. Buat kalian yang kaskuser, halo Gan, halo sis, kasih yang ijo-ijo dong. Jangan lempar bata ya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2012 di bulan November, Bo. Sebut aja orang ini namanya Fajar. Pada saat itu, Fajar bersama 6 orang temannya hendak melakukan pendakian ke Gunung Merbabu via jalur tekelan, Bo. Ya, Fajar sendiri sebenarnya udah bukan yang pertama kali ke Gunung Merbabu. Dia udah 3 kali sebelumnya. Nah, kalau ini jadi berarti 4 kali kan dia. Nah, singkat ceritanya mereka melakukan perjalanan atau pendakian nih ke Gunung Merbabu. Dan udah sampai di pos 1. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, si Fajar nih memperlambat jalannya. Maksudnya dia mau selfie-selfie lah, karena memang panoramanya kondusif banget gitu. Instagramable banget dah. Ya sayang aja kalau nggak di-share ke sosmed menurut dia gitu. Nah, mungkin biar bisa sowan ke gebetan kali ya. Kalau dia itu ya anak gunung gitu. Dia ceklek ke sana, dia ceklek ke sini. Hingga akhirnya dia sadar kalau dia udah ketinggalan jauh dari teman-temannya. Terus akhirnya Fajar coba nyusul nih. Nah, setelah dia jalan, nah dia percepat nih langkahnya nih. Disinilah Fajar ketemu sama cewek yang lagi melakukan solo hiking sendirian. Ya sama Fajar, cewek itu juga mau ke puncak. Ya akhirnya ngobrol ini si Fajar sambil nerusin jalan menuju puncak nyusul teman-temannya. Alah, speak aja lo Jar. Nah, sepanjang perjalanan yang udah berjam-jam itu, Fajar akhirnya sadar, Bu, kalau jalur itu nggak pernah dia lewatin sebelumnya. Secara kan dia udah 3 kali ngedaki Gunung Merbabu. Ya nggak mungkin lah dia lupa. Lebih-lebih jalur yang ditempuh ya sama, via tekelan juga. Singkat cerita, akhirnya waktu udah gelap nih, Bu. Nah, mau nggak mau mereka nggak boleh lanjutin perjalanan karena beresiko. Akhirnya setelah dapat spot yang tepat, Fajar pun buka tenda nih. Nah, kebetulan yang bawa tenda itu cuman si Fajar. Cewek itu nggak bawa tenda ternyata. Ya udah, akhirnya mau nggak mau si cewek itu pakai tendanya si Fajar. Akhirnya Fajar ngiklasin kalau si cewek itu tidur di dalam tenda, sementara Fajar akan tidur di luar menggunakan sleeping bed. Ya kan kalau mereka tidur di dalam bareng-bareng bahaya ya, Bu. Nah, malamnya sebelum tidur mereka ngobrol-ngobrol dulu sini. Si cewek juga cerita kalau dia itu ditinggalin sama rombongannya dan dia lagi berusaha untuk nyusul, tapi belum kekejar. Nah, setelah panjang lebar mereka ngobrol, akhirnya mereka putusin buat tidur lah. Ya itu tadi, cewek itu di dalam tenda, Fajar sendiri di luar pakai sleeping bed. Nah, singkat cerita kata si Fajar, tiba-tiba dia dibangunin sama cewek itu. Dan ternyata dilihat jam, udah subuh, Bu. Cewek itu bilang mau pamit, mau nyusul temannya duluan. Jadi dia harus ninggalin Fajar duluan. Ya karena Fajar masih merasa ngantuk ya. Ya akhirnya ya udah, ya silakan aja. Tapi hati-hati gitu kata Fajar berpesan. Akhirnya cewek itu pergi. Sekitar jam 8 pagi, akhirnya Fajar bangun nih, karena suasananya juga udah panas kan, udah terik gitu. Ketika dia bangun, kaget dia, Bu. Posisinya dia itu ada di tepi jurang. Sambil ketakutan, akhirnya Fajar coba beresin nih. Coba packing tendanya sama peralatannya. Ketika melakukan proses packing inilah, tidak jauh Fajar ngelihat tas ransel. Dideketin lah nih sama Fajar tas ransel tersebut. Ternyata setelah dia inget-inget itu tas ranselnya si cewek semalam. Ya udah, akhirnya Fajar bawa dong. Nanti juga kan di puncak ketemu. Dia mau kasih. Mungkin pikirannya si Fajar nih, cewek itu sengaja naruh di sana biar dia jalannya enteng untuk nyusul teman-temannya. Ya udah, akhirnya Fajar packing. Selesai packing, akhirnya dibawalah ransel itu cewek. Singkat cerita, sampailah Fajar nih di puncak. Ketemu temen-temennya dong. Nah, akhirnya ada nih salah satu temennya bilang, "Jar, lo kemana aja?" Ya, Fajar akhirnya cerita kejadian itu. Mulai dari dia lagi selfie-selfie, nggak diketinggalan, sampai dia ketemu sama si cewek itu. Dan kemudian dia bermalam di salah satu spot. Cewek itu pergi, dan dia tersadar bangun udah di pinggir jurang. Dan akhirnya dia nemuin tas, dan bertanyalah Fajar ini sama temennya, "Lo ngelihat gak ada rombongan lain yang ada ceweknya?" Nah, temennya Fajar dan juga yang lainnya kaget ngedengar Fajar ngomong gitu. Soalnya sejauh ini yang ada di puncak itu rombongan mereka doang.
Atau mereka aja, nggak ada lagi tuh rombongan yang lain. Ya udah merasa bingung, akhirnya Fajar tetap bawa itu ransel. Ya berharap dia ketemu sama tuh cewek ketika dia melakukan perjalanan turun dong. Ya singkat cerita, setelah mereka selesai aktivitas di puncak itu, mereka kan harus turun nih ke bawah nih. Setelah turun ke bawah, mereka ketemu beberapa rombongan lain yang memang tidak pernah ada ceweknya. Pun Fajar juga pernah tanya, di kelompok lo ada ceweknya nggak? Dan mereka bilang ya nggak ada, kelompok mereka ya laki-laki semua. Ya Fajar makin bingung kan, terus tas ini gimana nih? Ya udahlah, ya kemungkinan cewek itu mungkin udah ada di pos awal kali. Dibawalah tas itu sampai pos awal mereka naik. Ya sesuai prediksi teman-temannya, kalau mereka itu nggak bakal nemuin cewek naik ke Gunung Merbabu untuk melakukan pendakian ataupun yang turun dari Gunung Merbabu. Tapi Fajar kan punya tanggung jawab moral dong. Akhirnya dibawalah tas ini sampai rumahnya. Setelah sampai rumah, kemudian malamnya Fajar coba nih buat bongkar. Kali aja nemuin petunjuk gitu. Bener aja, Bu. Di dalamnya itu ada dompet. Dan di dalam dompet itu ada KTP. Dari KTP itu dia temulah alamat. Besoknya disamperinlah itu rumah yang sesuai alamat di KTP-nya. Jalan deh tuh dia. Singkat cerita, sampailah dia di rumah tersebut. Kemudian dia ketuk. Assalamualaikum, tok 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 tok, assalamualaikum. Nggak lama keluarlah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu bingung, siapakah gerangan. Fajar akhirnya memperkenalkan diri, kemudian menceritakan bahwa dia menemukan tas ransel yang di dalamnya ada dompet dan dompet itu ada KTP sesuai alamat ini. Bukannya dapat jawaban yang Fajar inginkan, ibu itu tiba-tiba nangis, Bu. Fajar bingung, lah kok ini kenapa nih? Kemudian ditanyalah, ibu kenapa? Saya cuma ingin berniat baik kok, Bu, mengembalikan barang ini. Si ibu nggak ngomong, si ibu nggak jawab. Si ibu tetap dalam kesedihannya dan nggak ngejawab. Tapi kemudian dia minta sama si Fajar untuk ngikutin dia. Ikut saya Yuna. Diajaklah Fajar ke belakang rumah nih. Mau tahu ada apa di sana, Bu? Di belakang rumah itu ternyata ada sebuah makam. Dan di makam itu ada batu nisan yang namanya sesuai dengan KTP si cewek itu. Dengan penuh kesedihan, akhirnya si ibu ini cerita bahwa ketika tahun 2009 anak ceweknya ini melakukan pendakian ke Merbabu, kemudian tersesat, kemudian dinyatakan hilang, hingga sampai saat ini tidak ditemukan. Dan sebagai rasa cintanya untuk mengenang anaknya itu, maka dibuatkanlah makam sesuai dengan nama anaknya. Kagetlah si Fajar, tapi akhirnya Fajar mengerti bahwa sebenarnya yang ditemuin Fajar waktu itu bukanlah manusia. Bisa jadi itu adalah roh atau perwakilannya roh dari si cewek itu untuk nitip ke Fajar. Akhirnya Fajar ngerti kalau sebenarnya yang dia temuin itu bukan sosok manusia seutuhnya, Bu. Dia mungkin sosok dari wanita yang udah nggak ada itu, yang kebetulan ingin nitip pesannya itu melalui Fajar. Pesan yang mungkin Fajar dapatkan dari sebuah ransel untuk diberikan kepada ibunya. Nah, Bu, jika kamu dalam posisi Fajar, apa yang kamu lakukan? Demikian video dari cerita Gunung Merbabu. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang mau saya bagi ke kalian, Bu. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya biar dapetin notif kalau ada video terbaru. Like video ini kalau kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Share kalau video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.